Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi di channel saya, Abah Kazumi Channel. Hari ini kita akan membahas lanjutan Bumpo N4 ya. Di sini saya akan membahas Jidoshi dan Tadoshi. Ya, Jidoshi dan Tadoshi. Nah, Jidoshi itu apa sih? Terus Tadoshi itu apa sih? Ya, untuk bayangan minasan ya, Jidoshi itu kan ada kata Jido ya, Ji-nya. Jido gitu. Jido itu otomatis. Nah, Jido itu otomatis. Ji-nya itu kanjinya, kalau minasang lihat kanjinya itu kanji jibung atau sendiri gitu. Jido kan otomatis gitu. Berarti ya bisa diartikan kata kerja otomatis gitu. Terus ada lagi tadoshi. Tadoshi taknya itu kanjinya kanji lainnya gitu. Jadi kata kerja lainnya gitu. Bisa diartikan seperti itu. Nah, daripada minasang bingung apa itu jidoshi dan tadoshi, kita langsung mulai masuk aja ya ke materinya. Nah di sini ada juga, saya sudah catat juga di sini bahwa tadoshi itu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau jidoshi kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya, minasang bisa lihat di bawahnya ya. Seperti apa? Nah, di sini contohnya ya, contoh kata kerjanya yang nani nani o akemas, nani nani o simemas, nani nani o sukemas, nani nani o kesimas, nani nani o kawasimas, nani nani o tomemas. Nah, itu deretan kata kerja ya, contoh kata kerja tadoshi. Kemudian di sebelah kanan ada nani nani ga akimas, nani nani ga simarimas, nani nani ga sukimas, nani nani ga kiemas, nani nani ga koaremas, nani nani ga tomarimas. Nah, itu deretan ya, contoh deretan kata kerja jidoshi. Nah, kalau diartikan pun minasang ya, diartikan ke dalam bahasa Indonesia pun, kalau akemas ya kan nani nani oh akemas nih. Kalau akemas itu membuka, kalau akimas terbuka. Berarti sudah tahu dong harusnya perbedaannya. Kalau membuka itu berarti ada yang harus dibukanya apa gitu. Ada yang benda yang harus dibuka gitu kan, membuka. Contohnya membuka pintu, berarti kan jelas kan. Kalau misalnya nih kita berbicara membuka, ya membuka apa nggak jelas gitu. Nah, begitupun sebetulnya di jidoshi pun, walaupun tidak membutuhkan objek, tapi harus jelas itu. Nah, yang jelasnya apa? Subjeknya atau topiknya gitu. Nah, di sini ada di sebelah kanannya itu ada akimas terbuka. Ya, yang terbuka apa gitu. Berarti kan harus ada topik atau subjeknya ya, minasang. Bukan objek tapi subjeknya gitu. Subjek atau topiknya gitu. Hai. Ya, ini ya minasang kalau misalnya agak sulit ya, memang sering dikatakan juga ini untuk menunjukkan objeknya itu menggunakan partikel ga seperti itu. Kalau untuk jidoshi. Tapi kan pada dasarnya jidoshi itu tidak membutuhkan objek ya. Makanya saya di sini itu menjelaskannya tadi, jidoshi kan tidak membutuhkan objek. Jadi akimas misalnya itu terbuka, yang terbukanya itu apa? Berarti kan butuh subjek kalau menurut saya. Subjek atau topiknya. Kita lanjut. Kita lihat dulu kalimatnya. Kalimat tadoshi itu bagaimana dan jidoshi itu bagaimana. Nah, ini minasan sudah tahu ya di pelajaran-pelajaran Mina Nihongo ya, Mina Nihongo yang paling dasar itu ada nani nani o nani nani seperti itu. Nah, ini pun sama. Kalau tadoshi itu di bab 4 kalau nggak salah kita sudah belajar sebetulnya. Yang nani nani o nani nani kayak gitu. Contohnya di sini ada mado o akemas. Mado o akemas membuka jendela. Kemudian lagi mado ga akimas. Jendelanya terbuka. Nah, sudah mulai ada ini ya, pencerahan, maksudnya perbedaannya seperti apa. Nah, kalau yang atas tadoshi, kalau yang bawah jidoshi. Nah, penjelasannya di sini kalau misalnya mado o akemas, ada orang yang melakukannya. Contohnya watashi wa mado o akemashita, saya sudah membuka jendela kayak gitu. Nah, kalau yang ini madoga akimas itu bergerak sendiri atau tidak tahu penyebab terjadinya keadaan tersebut. Jendelanya terbuka. Bisa jadi sih sebetulnya
ada yang mau buka jendelanya selain kita gitu, tapi kita nggak tahu. Ketika kita datang itu jendelanya sudah terbuka gitu loh. Padahal ada yang mau buka, dan di sini itu kita tahu jendelanya terbuka, tapi kita tidak peduli siapa yang melakukan gitu. Entah anginkah yang membukanya atau ada orang lain, dan tidak memperdulikan siapa pelakunya. Itu loh minasang. Hai, kita lanjut. Nah, di sini ada kan di Tadoshi itu ada Teimas ya. Nah, Tadoshi dan Jidoshi. Di sini ada Teimas, ada Masta. Kalau Jidoshi itu Teimas pakainya ya. Kalau Tadoshi pakainya Arimas. Nah, di sini kita jelaskan dulu nani-nani Masta, kemudian nani-nani Teimas. Kalau di sini ada kalimat yang nomor 1 itu Madoga Waremasta. Madoga Waremasta. Madoga Waremasta, jendelanya pecah. Ya, Madoga Waremasta, jendelanya pecah. Kemudian nomor 2, Madoga Wareteimas. Bedanya apa? Nani-nani Masta sama Teimas. Madoga Waremasta, jendelanya pecah. Madoga Wareteimas, jendelanya pecah. Kedua-duanya sama, artinya jendelanya pecah. Namun di sini ada perbedaan minasang. Nah, di sini Madoga Waremasta itu sampai ketika jadi kalau yang ini begini minasang penjelasannya. Ini kan utuh. Ini utuh. Kemudian kena bola. Nah, ini pecah. Sampai sini saja. Ini Madoga Waremasta, jendelanya pecah. Gitu loh minasang. Hai. Nah, kita lanjut. Nah, ini Madoga Waremasta, sampai situ saja. Kemudian kalau yang ini itu keadaan setelah ini. Gitu. Nah, Madoga Wareteimas, jendelanya pecah. Posisinya sudah pecah tapi kita tidak tahu ini terjadinya kapan. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi di sini dijelaskan juga kan yang Madoga Waremasta. Madoga Waremasta keadaan di mana ketika bola tepat mengenai jendela dan pecah. Nah, kalau yang Madoga Wareteimas, yang ini, yang Madoga Wareteimas, ini itu penjelasannya keadaan di mana jendela sudah pecah dan masih berlangsung. Begitu minasang. Ya. Sebelum kita masuk ke yang Teimasnya Jidoshi. Itu penjelasannya ya. Hai. Ya, mau Jidoshi maupun Tadoshi sebetulnya Arimas pun sama keadaannya seperti itu. Jadi sudah terjadi, nah itu keadaannya, kita menceritakan keadaan. Hai. Nah, kita langsung ke sini. Kata benda ga, kata kerja bentuk Teimas. Madoga Wareteimas yang tadi ya. Jendelanya pecah. Kemudian Denki ga Kieteimas. Lampunya padam. Kino watashi no fuku ga yogorete imashita. Nah, kalau yang ini kan kemarin baju saya kotor. Nah, itu artinya. Yang bawah itu lampau. Kalau yang atas itu masih berlangsung. Gitu. Minasang ya. Hai. Kita masuk ke sini. Ada kata bendawa, kata kerja bentuk teimas. Kono isuwa koarete imas. Contohnya, kursi ini rusak. Nah, kalau yang menggunakan wa ini, di situ ada kono-nya juga ya. Ada kata petunjuk. Kono untuk menunjukkan benda mana yang menjadi topik pembicaraan. Nah, sedangkan partikel wa-nya itu untuk menunjukkan topiknya ya, partikelnya. Partikel penunjuk topik atau subjek ya minasang ya. Nah, ditambah di sini kan ada petunjuk juga, kata tunjuk kono. Hai. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan enggak. Kalau yang enggak itu ada enggak petunjuknya? Enggak ada. Enggak ada kata tunjuk di depannya. Jadi langsung aja disebutkan Madoga Wareteimas. Sedangkan kalau seperti itu kan kadang enggak jelas juga ya. Yang Madoga Wareteimas yang mana gitu. Mado yang mana gitu. Kalau misalnya Kono Mado wa Wareteimas. Nah, jendela ini pecah kayak gitu. Jadi sambil ditunjuk si bendanya. Kalau yang Madoga Wareteimas itu hanya menceritakan jendelanya pecah, tapi tidak menunjukkan jendelanya yang mana yang pecah. Hai. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah,
Contoh di sini antara yang menggunakan ga dan menggunakan wa. Kyoshitsu ni aru hon ga aiteimasu. Kyoshitsu ni aru hon ga aiteimasu. Buku yang ada di kelas terbuka. Ditunjukkan langsung nggak bukunya yang mana? Tidak, tapi hanya menunjukkan buku yang ada di kelas. Kalau misalnya buku yang ada di kelasnya banyak gimana? Nah, seperti itu minasan. Jadi ini hanya menunjukkan buku yang ada di kelas terbuka tanpa menunjukkan secara spesifik buku yang mana. Kalau yang bawah, kono kyoshitsu ni aru hon wa aiteimasu. Buku yang ada di kelas ini terbuka. Kono kyoshitsu ni aru hon wa aiteimasu. Buku yang ada di kelas ini terbuka. Nah, ini menunjukkan kelasnya ya. Buku yang ada di kelas ini gitu. Ya, kalau yang atas kelasnya tidak diceritakan kelas yang mana, kemudian bukunya pun yang mana nggak dijelaskan. Kalau yang bawah kelasnya dijelaskan. Dan bukunya sudah pasti yang ada di kelas tersebut. Hai, gimana minasang? Ini yang teimas. Hai, kita langsung ke yang selanjutnya ya. Ini yang jidoshi. Tadoshi ya. Yang tadoshi yang membutuhkan objek. Kalau yang tadi yang jidoshi yang tadi yang awal. Nah, ini tadoshi. Nah, ini harus tadoshi ya. Kata benda ni, kata benda ga, kata kerja bentuk te arimas. Itu harus tadoshi. Contohnya di sini ada di atas meja terletak apa? Sukue no ue ni keitai denwa ga oite arimas. Nah, kita buka dulu semua deh. Hai. Nah, pertanyaannya sukue no ue ni nani ga oite arimasu ka? Sukue no ue ni nani ga oite arimasu ka? Di atas meja terletak apa? Sukue no ue ni keitai denwa ga oite arimasu. Di atas meja terletak HP. Terus kemudian ada contoh lagi di sini kalenda ni raigetsu no yotei ga kaite arimasu. Kalenda ni raigetsu no yotei ga kaite arimasu. Pada kalender tertulis rencana bulan depan. Nah, ini semua keadaan ini itu akibat perbuatan seseorang. Jadi ada yang menyimpan. Gitu. Sukue no ue ni nani ga oite arimasu ka? Di atas meja terletak apa? Gitu. Kalau yang jidoshi itu ya minasang sesuatu yang terjadinya itu secara otomatis gitu loh minasang. Ya, atau yang mana ketika kita datang ke tempat misalnya ya, ke kelas nih, ternyata kelasnya lampunya menyala. Nah, itu kita nggak tahu siapa pelakunya, tapi yang kita tahu hanya kita datang ke kelas tersebut lampunya sudah menyala. Dan kita tidak peduli juga siapa yang menyalakan. Nah, itu yang jidoshi. Kalau yang tadoshi itu memang sengaja, ada orang yang sengaja membukanya atau misalnya akibat perbuatan seseorang yang melakukan. Hai. Oke. Lanjut ya. Masih di sini ada kata benda wa, kata benda ni, kata kerja bentuk te arimasu. Masih harus tadoshi ya. Keitai denwa wa sukue no ue ni oite arimasu. Raigetsu no yote wa kalenda ni kaite arimasu. HP terletak di atas meja. Kemudian ada lagi rencana bulan depan tertulis pada kalender. Kalau yang ini sama seperti yang tadi. Kalau yang awal ini kan pakainya ga ya. Nah, ya, ini hanya menceritakan di atas meja terletak apa, di atas meja terletak HP. Terus di kalender tertulis rencana bulan depan. Nah, itu menceritakan keadaannya sudah terjadi. Nah, kalau yang ini menceritakan bendanya sudah gitu loh. Jadi ada HP terletak, bukan ada ya. HP terletak di atas meja. Jadi memang bisa jadi si pembicaranya itu yang melakukan ya, atau yang menyimpan HP tersebut gitu di atas mejanya. Kemudian Raigetsu no yotei wa kalenda ni kaite arimasu. Raigetsu no yotei wa kalenda ni kaite arimasu. Rencana bulan depan tertulis pada kalender. Ya, bisa jadi juga si pembicara yang menulisnya di kalender. Jadi memang itu sengaja dilakukan. Hai. Nah, apalagi kalau misalnya di sini sama seperti ini
pakai ada tambahan mo ya, mo. Kita tahu kalau mo itu di bab sebelumnya pun mo warimasta gitu, itu menunjukkan hal yang sudah terjadi ya, atau yang sudah selesai. Contohnya Tanjobi no purejento wa mo kate arimasu. Tanjobi no purejento wa mo kate arimasu. Hadiah ulang tahun sudah saya beli gitu. Nah, ini yang menjadi subjeknya hadiah ulang tahun gitu ya. Hai. Kemudian ada lagi hoteru wa moyoyaku shite arimasu. Hotelnya sudah saya pesan gitu. Nah, ini kan ditunjukkan ada yang melakukannya siapa gitu. Ada saya gitu. Yang tadi pun sama. Yang perbedaannya menggunakan wa dan ga. Memang agak sulit untuk perbedaan wa dan ga itu memang perbedaannya sedikit ya minasang ya. Harus hati-hati karena walaupun fungsinya sama gitu ya, bisa menunjukkan subjek juga. Wa bisa menunjukkan subjek, ga pun bisa menunjukkan subjek, tapi akan berpengaruh ke kalimat yang berikutnya, dalam artian ketika di belakangnya salah itu artinya akan salah gitu loh minasang. Hai. Nah, perbedaannya teh imas dan teh arimas itu bagaimana? Nah, ini pun saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber sekalian ya. Sini saya tulis sekarang. Madoga shimate imas. Contohnya ya. Terus ada lagi madoga shimete arimas. Yang pertama, jendela tertutup karena sesuatu yang menyebabkan jendelanya tertutup atau tertutup sendiri. Madoga shimate imas. Bisa jadi kena angin gitu, jendelanya tertutup gitu. Kemudian kalau yang ini nomor 2-nya jendelanya tertutup. Jendela tertutup karena seseorang telah menutupnya. Madoga shimete arimas. Gitu. Hai. Nah, kalau yang nomor 1 jidoshi, kalau yang nomor 2-nya tadoshi. Begitu minasang. Hai. Semoga selalu tidak puas dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Ya, satu subscribe dari kalian ya itu bermanfaat bagi kami di sini yang berbagi ilmu, supaya saya pun saya lebih semangat lagi untuk berbagi dengan minasang. Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.